Selamat hari Minggu. Gimana nih dengan kabar kalian? Semoga tetap semangat dan sehat-sehat semua. Kenapa? Karena kita punya Allah yang luar biasa, yang menyatakan kasih-Nya, kebaikan-Nya kepada kita semua. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu pembuka ibadah hari ini. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikannya, menyatakan kebaikannya, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang sentuh hati kita, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kapuka, mari kita menyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai
segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti.
kita siapkan Alkitabnya ya. Kita akan baca dari 1 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 15. 1 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 15. Kita akan baca sama-sama ya. Judulnya, Janji mengenai bait suci yang akan didirikan oleh Salomo. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukankah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah, dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menemukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Demikianlah firman Tuhan. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa untuk meminta pimpinan dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, segala puji syukur kami ucapkan kepadamu. Kau telah menyertai kami, mengasihi kami dari hari ke hari dalam setiap kehidupan kami. Pada hari Minggu yang indah ini, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk datang ke hadirat Tuhan, memuji nama Tuhan, dan juga kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, biarlah itu menjadi berkat dalam kehidupan kami, teladan bagi kami, sehingga kami dapat membagikan berkat itu kepada teman-teman ataupun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin hati dan pikiran kami lewat Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman sebelumnya pernah mendengar kata motivasi enggak? Pasti pernah ya. Ada yang tahu artinya motivasi? Bagi yang tahu, silakan ketik di chat di bawah video YouTube ini ya. Jadi, motivasi itu adalah suatu penggerak
atau suatu dasar atau alasan seseorang itu untuk mendorong melakukan sesuatu atau aktivitas. Ya, jadi contohnya seperti ini. Apa motivasimu belajar? Nah, itu penggeraknya adalah supaya saya pintar, supaya saya nilai di raportnya bagus. Atau apa motivasimu supaya belajar dengan rajin? Supaya saya menyenangkan papa, mama saya, atau pembina saya. Nah, itu contohnya motivasi ya. Jadi suatu penggerak seseorang untuk melakukan suatu aktivitas sehingga dia mau melakukan kegiatan tersebut. Nah, motivasi itu ya teman-temannya ada dua. Satu motivasi yang baik, satu motivasi yang buruk atau kurang baik. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, kakak akan menceritakan sedikit tentang firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Di situ diceritakan bagaimana Raja Salomo saat sedang ada di rumahnya, dia berpikir seperti ini. Wah, saya tinggal di rumah yang megah, yang terbuat dari kayu aras. Adik-adik pernah dengar nama kayu aras? Seperti yang kita baca di Alkitab tadi. Jadi kayu aras ini teman-teman ya, adalah kayu yang sangat megah, yang sangat mahal pada masa itu, bahkan sampai sekarang ya. Jadi kayu aras ini tumbuhnya di daerah Lebanon, daerah Timur Tengah. Nanti kalian bisa googling ya. Kayu aras ini sangat tinggi sekali, tingginya itu mencapai sekitar 20 meter lebih. Kemudian itu lingkaran lebarnya ya, itu sekitar 9 meter lebih, dan umurnya itu ratusan tahun. Keunggulan kayu aras ini selain mewah dan mahal tadi ya, tinggi dan lingkarannya lebar tadi, itu sering dipakai untuk membangun misalnya istana, ya, kuil-kuil, rumah yang megah, bahkan untuk kapal-kapal perang zaman itu atau kapal dagang. Dan kayu aras ini punya keunggulan, dia sangat awet, tidak mudah rusak oleh rayap. Nah, Daud merasa tinggal di sebuah istana yang megah, yang terbuat dari pohon kayu aras, tapi dia lihat kok tabut perjanjian Tuhan ya malah disimpan di kemah selama ini. Jadi pergi kemana disimpan di kemah. Maka Daud punya inisiatif untuk membangun sebuah rumah Tuhan yang megah yang terbuat dari kayu aras, supaya nantinya tabut perjanjian bisa ditempatkan dengan layak, dengan baik di rumah Tuhan yang terbuat dari kayu aras itu. Jadi kalau kita lihat motivasi Daud ini sangat baik ya. Dia ingin mendirikan rumah yang megah, rumah Tuhan yang megah untuk tempat disimpannya kayu aras. Lalu dia sampaikan kepada Nabi Nathan. Nabi Nathan bilang, oke, silakan. Tuhan pasti akan merestui motivasimu, rencanamu. Tapi ternyata kalau kita baca tadi ya, Nabi Nathan di situ didatangi Tuhan pada malam hari. Jadi Tuhan itu berbicara pada Nabi Nathan bahwa Tuhan berkehendak lain, punya keinginan lain. Memang Tuhan mau rumah ibadat itu dibangun dari kayu aras ya, tempat disimpannya tabut perjanjian, tapi bukan dibangun oleh Daud. Tuhan punya rencana suatu saat nanti akan dibangun oleh keturunannya Daud. Siapa anaknya Daud? Yaitu Salomo. Jadi Tuhan ingin ketika nanti keturunan Daud Salomo menjadi raja, Salomo lah yang akan membangun rumah Tuhan yang megah tadi, ya, yang terbuat dari kayu aras untuk menyimpan tabut perjanjian. Nah, teman-teman, kalau kalian misalkan sebagai Raja Daud ya, apa perasaan kalian saat itu? Kalian sudah punya motivasi yang bagus, punya niat yang baik. Kira-kira gimana? Tentu kalian akan kecewa. Mungkin Daud saat itu kecewa ya. Loh, kenapa nggak boleh Tuhan? Motivasi saya kan bagus membangun seperti ini. Ya, tapi kita lihat di sini Tuhan kemudian bilang kepada Nabi Nathan bahwa Tuhan itu bukan berarti saya tidak sayang kepada Daud. Tuhan sayang kepada Daud. Makanya diingatkan ya, kalau kita baca tadi, Tuhan mengingatkan kepada Nabi Nathan bahwa ingat nggak dulu, Daud itu adalah seorang gembala di padang rumput, tapi dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja memimpin umat Tuhan, itu bangsa Israel.
Bahkan Israel mengalami kejayaan ya. Beberapa kali berperang dengan bangsa-bangsa saat itu selalu mengalami kemenangan karena Tuhan menyertai dan memberkati Daud. Nah, tapi di sini Tuhan punya rencana lain bahwa yang membangun rumah Tuhan nanti dari kayu aras adalah anaknya nanti yaitu Raja Salomo. Nah, teman-teman ya, Daud walaupun mungkin secara manusia kecewa, tapi akhirnya dia menerima. Bahkan kalau nanti kita baca kelanjutannya, Daud itu membantu anaknya Salomo yang menjadi raja dengan menyediakan apa? Kayu-kayu dari pohon aras. Nah, teman-teman, di sini apa yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan yang kita baca tadi tentang Raja Daud dengan motivasinya yang baik tadi. Nah, teman-teman ya, kita juga dalam kehidupan sehari-hari punya pengalaman ya, ketika kita punya motivasi yang baik seperti tadi belajar ya, ini motivasi yang baik kan, nanti aku mau rajin belajar, mau semangat belajar karena aku punya motivasi supaya nanti aku bisa menggembirakan papa mamaku, pembinaku dengan nilai-nilai yang baik ya, tentu akan senang papa mamaku atau pembinaku. Lalu kita belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Itu motivasi kita ya. Tapi ternyata apa yang kita dapatkan, mungkin karena pernah mengalami, nilai yang kita hasilkan dari belajar tadi ternyata tidak maksimal, mengecewakan. Misalkan kita pengen dapat angka yang bagus, 90 atau 95, bahkan mungkin 100 ya, kita dapat hanya 60 atau angka merah 50, 45. Kita kecewa. Kenapa Tuhan? Aku kan sudah punya motivasi yang bagus menyenangkan papa mamaku, pembinaku, aku belajar sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dengan baik, tapi kenapa nilaiku malah segini? Kita kecewa, lalu mulai marah dan menyalahkan Tuhan. Kalau gini, aku tidak mau lagi berdoa, aku tidak mau lagi belajar serius. Aku sudah sungguh-sungguh hasilnya seperti ini. Kita bisa belajar dari Raja Daud. Ketika Raja Daud punya motivasi untuk membangun rumah Tuhan dengan kayu aras, Tuhan bilang kepada Nabi Nathan, bukan Raja Daud, jangan Daud, tapi siapa? Nanti keturunannya adalah Salomo. Daud walaupun begitu dia tetap berbesar hati karena tahu Tuhan mengasihi dia semenjak dia diangkat menjadi raja ya, yang kita baca tadi. Nah, kita bisa belajar bahwa ketika kita mendapatkan nilai yang tidak kita harapkan, padahal kita sudah punya motivasi dan semangat belajar sungguh-sungguh, kita jangan langsung marah pada Tuhan. Tapi kita bisa berdoa pada Tuhan, tanya sama Tuhan, tanya sama diri sendiri, ya, kita mengkoreksi diri. Apakah saya sudah belajar benar-benar sungguh-sungguh? Apakah kita belajarnya hanya sistem kebut semalam, besok mau ujian baru kita belajar? Apakah kita kebanyakan mainnya, jam mainnya daripada jam kita mengerjakan tugas atau PR? Nah, perlu kita namanya koreksi, introspeksi. Tanya dalam hati kita, lalu berdoa sama Tuhan. Oh, ternyata ada sesuatu yang belum saya perbaiki. Misalnya saya terlampau banyak main game atau main apa ya, daripada belajar. Belajarnya baru besok mau ujian baru belajar. Ya tentu kita tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Setelah itu kita perbaiki. Jadi ketika kita punya motivasi yang baik belum tercapai, jangan langsung menyalahkan Tuhan. Tapi kalian bisa berdiam diri, tenang, coba lihat ke belakang. Apa yang sudah saya lakukan? Oh, ternyata Tuhan ingin saya belajar lebih rajin lagi, mengurangi jam main. Nah, kalian akhirnya setelah misalkan tadi rencana A tidak berhasil nilai kalian coba rencana B, belajar lebih serius lagi, mengerjakan tugas sungguh-sungguh. Pasti nanti hasilnya akan lebih baik lagi. Sehingga motivasi benar kalian tadi untuk menyenangkan hati papa dan mama atau pembina, dan terlebih menyenangkan hati Tuhan dengan prestasi kalian, ya, supaya teman-teman kalian bisa lihat, wah, anak Tuhan ini betul ya, rajin belajar, punya prestasi. Itu dapat tercapai karena motivasi kalian sudah betul.
ya. Lalu ada motivasi yang salah. Teman-teman tahu nggak kira-kira? Ada teman-teman kita yang belajar ya, tapi punya motivasi yang salah. Kira-kira apa itu? Misalkan dia belajar supaya kelihatan sama papa mama, kelihatannya belajar. Ya supaya dipuji, wah lihat tuh anak saya rajin. Lihat itu si A, si B rajin banget. Padahal ketika papa mama kita lagi pergi keluar misalkan, atau pembina kita lagi nggak ada di tempat, kita langsung main game, kita tidur-tiduran. Jadi motivasinya hanya pengen dilihat, dipuji. Ya, itu motivasi yang salah. Lalu contoh lainnya, misalkan kalian suka nggak lagi saat pandemi ini lebih banyak di rumah membantu papa mama atau pembina? Ya membantu apa aja, misalnya menjaga adik, ya, kemudian membersihkan rumah, kamar, cuci piring, ngepel. Nah, motivasinya kalian tanya dulu dalam hati kalian. Apa motivasinya kalian membantu papa mama atau pembina di rumah atau dimanapun? Oh, motivasi saya supaya, motivasi yang benar ini ya, supaya semuanya tertata rapi. Kalau saya bersih-bersih rumah, cuci piring, ngepel, bersih kamar, tempat tidur, supaya tertata rapi, ya. Kemudian kalau saya membantu juga, saya bisa meringankan pekerjaan papa mama saya atau pembina saya. Nah, itu motivasi yang benar. Tapi kalau motivasi yang benar ada nggak? Ada, contohnya ketika kamu membantu, tapi membantu papa mama atau pembina, tapi supaya pengen dipuji, supaya nanti dikasih uang jajan, ya. Nah, begitu nggak dikasih uang jajan atau nggak dipuji, kalian ngambek, marah. Aduh, saya udah capek-capek nih ngepel, saya capek-capek cuci piring, saya udah capek-capek ngejaga adik, tapi nggak dikasih apa-apa. Udah ah, malas besoknya, nggak mau bantu lagi. Itu motivasi yang tidak baik. Jadi ketika kita melakukan sesuatu seperti membantu tadi, kita tanyakan dulu dalam hati kita, saya sudah punya motivasi yang betul belum? Kalau sudah, silahkan kalian bantu, ya. Lalu yang berikutnya, ketika kalian ingin, pertanyaan seperti ini, kenapa kalian tiap minggu mau beribadah sekolah minggu online? Padahal kan di YouTube ya, tidak ketemu dengan kakak guru sekolah minggunya. Tapi kalian mau setiap hari Minggu setengah 9 standby, dengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dengan pujian, kemudian memberikan persembahan di ibadah YouTube, lalu mengerjakan kuis. Kemudian akhir bulan kalian ibadah bersama dengan gurunya tuh, ketemu tatap muka ya di Zoom dengan eh, guru sekolah minggu, dengan teman-teman kalian. Kenapa sih kalian mau seperti itu? Coba tanya motivasi kalian. Kenapa mau kalian rajin dan setia ikut ibadah online sekolah minggu? Kalau motivasi yang baik apa kira-kira? Kalian bisa jawab di link ya, di chat, kolom chat. Nah, motivasi yang baik ya seperti ini. Ketika kalian mau ibadah sekolah minggu online, baik itu YouTube maupun Zoom, motivasi saya adalah apa? Saya ingin ketemu dengan Tuhan saya yang selama ini memberkati saya dari hari ke hari. Di tengah pandemi ini, Tuhan masih memberikan saya kesehatan. Kepada saya, papa saya, mama saya, adik atau kakak, saudara, ya, kepada pembina saya, teman-teman saya masih bisa ikutin ibadah sekolah minggu, saya masih bisa sekolah, mungkin sekali-sekali kalian jalan-jalan keluar. Sebagai tanda terima kasih, saya pengen minggu ibadah memuji Tuhan bersama teman-teman, bersama kakak guru sekolah minggu. Saya pengen mendengar apa sih yang pengen disampaikan Tuhan pada saya, apa sih yang ingin saya lakukan, ya, yang ingin Tuhan lakukan dari saya. Makanya kalian termotivasi untuk ikut beribadah sekolah minggu. Kalian punya kerinduan mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak guru sekolah minggu sebagai apa? Pegangan kalian dalam kehidupan sehari-hari untuk semakin dekat dengan Tuhan. Itu motivasi yang benar sebagai anak Tuhan. Kira-kira motivasi yang salah apa? Ada yang bisa jawab?
Nah, motivasi yang salah ya, salah satunya adalah ya saya tuh ikut sekolah minggu online karena supaya saya dapat hadiah. Karena kalau saya nanti ngisi kuis YouTube, siapa tahu benar saya bisa dapat hadiah, masuk ranking 10 besar, atau saya bisa menjawab kuis, misalnya kuis Yahoo, ya, saya dapat hadiah dari guru sekolah minggu, kakak sekolah minggu. Itu motivasi saya. Kalau enggak ya nggak tahu ya saya mau ikut atau enggak. Atau misalkan ketika kalian dapat hadiah, kok hadiahnya kayak gini ya? Kok nggak sesuai dengan harapan saya? Ah malas ah, minggu depan saya nggak mau lagi sekolah minggu. Nggak mau lagi dengar firman Tuhan, nggak mau memuji Tuhan. Itu motivasi yang salah. Jadi, teman-teman semua, ya, ketika kalian melakukan sesuatu, apa saja, baik itu tadi mendengarkan firman Tuhan di online YouTube atau Zoom, melakukan kebaikan terhadap sesama, ya, terhadap teman, papa, mama, pembina atau yang lainnya, atau ketika kalian mau belajar, tanyakan dulu motivasi kalian dalam hati ya. Lalu doakan, tanyakan sama Tuhan, Tuhan berikan saya motivasi yang baik, yang benar sebelum saya belajar. Supaya apa? Saya bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan senang. Jadi bukan belajar dengan terpaksa, tapi dengan sungguh-sungguh dan senang. Membantu pun dengan senang. Ya. Kemudian ikut ibadah sekolah minggu pun online dengan sukacita. Atau apapun itu. Ya, jadi kita bisa belajar dari Daud ini, dia menerima keputusan dari Tuhan ketika motivasinya untuk membangun rumah Tuhan lewat kayu aras untuk menyimpan tabut perjanjian. Ternyata Tuhan bilang kepada Nabi Nathan yang mengerjakan adalah anaknya Salomo. Daud menerima dengan besar hati. Ya, kita pun seperti itu ya. Jadi ketika kita ada motivasi yang baik, ternyata ada kendala, ada masalah, ya kita mungkin secara manusia bisa kecewa, tapi jangan lama-lama ya. Kita bisa tanya sama diri kita, apakah motivasi saya sudah betul belum, apakah yang saya lakukan ini sudah betul belum, apakah sungguh-sungguh saya ibadah sekolah minggu itu betul-betul memang pengen memuji Tuhan, pengen mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, apakah pengen saya tuh belajar itu supaya memang saya ingin menyenangkan hati Tuhan, papa, mama, saudara dan pembina kita, atau kita melakukan sesuatu ya membantu mereka, tanyakan dulu motivasinya. Dan jikalau ada masalah, kalian tanya dalam hati kalian apa saja itu yang harus kalian perbaiki. Jadi berpikir tenang dulu, pasti nanti ada jawabannya. Lalu doakan dan Tuhan Yesus akan menuntun kalian. Nah, pada akhirnya memang kalau kita baca kelanjutannya ya, akhirnya rumah Tuhan ini dibangun oleh siapa? Raja Salomo. Dan cerita itu sangat terkenal sekali. Ini bisa kita lakukan ya teman-teman ya dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kalian tetap semangat ya. Jangan panik, jangan jadinya down, bersedih berlama-lama, tapi tetap semangat dengan motivasi yang benar, melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus dan sesama kita. Demikian firman. Baik teman-teman, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengar dan kita renungkan tadi ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini dapat bertumbuh dalam setiap kehidupan kami, lewat perilaku kami, perkataan kami, tindakan kami, dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, dimanapun kami berada, supaya nama Tuhan dimuliakan. Apapun Tuhan Yesus yang kami lakukan, berikan kami motivasi yang baik dan benar, baik saat kami belajar di sekolah, mengerjakan tugas, membantu papa, mama, pembina atau saudara-saudara kami, baik juga saat kami beribadah sekolah minggu online, atau hal yang lainnya dalam melayani sesama kami, berikan kami motivasi yang baik. Dan ketika motivasi kami yang baik itu belum dijawab oleh Tuhan, Tuhan biarlah kami tidak berlarut-larut untuk kecewa, apalagi marah kepada Tuhan, tapi kami boleh koreksi, boleh bertanya, boleh menenangkan diri dulu untuk menanyakan apakah kami sudah melakukan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan jawaban kepada kami
untuk kami melakukan yang lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kami percaya jika kami mempunyai niat motivasi yang baik apapun itu untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti menyertai dan memberkati motivasi dan apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, sertai dalam kehidupan kami hari lepas hari, dalam kegiatan belajar kami, dalam kegiatan kami yang lain, sertai juga Tuhan kepada orang tua kami, pembina, saudara-saudara kami, berikan mereka juga kesehatan, dan pada saatnya nanti Tuhan, Indonesia ini boleh kembali pulih dari situasi seperti sekarang ini, karena kami boleh berkumpul bersama kembali, belajar di sekolah bertatap muka dengan guru dan teman-teman, maupun di sekolah minggu dengan guru sekolah minggu dan teman-teman kami di gereja. Terima kasih Bapak, doa ini kami serahkan dalam nama-Mu saja, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Puka. Biarlah menjadi pegangan hidup kita, dan lebih lagi kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan kita pun lebih menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sekarang kita waktunya mengumpulkan persembahan. Kita berikan yang terbaik yang kita punya untuk Tuhan Yesus. Seperti biasa, siapkan persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, nanti diserahkan kepada orang tua atau kepada kakak pembina untuk diserahkan ke gereja. Sambil menyiapkan persembahannya, mari kita bernyanyi, Yesus kau sungguh baik. Kau sungguh baik.
Teman-teman, kita akan memasuki doa persembahan sekaligus doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Pemurah, terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Kami mendapatkan berkat daripadamu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Yesus yang baik, Engkau yang peduli akan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami selalu mengandalkan-Mu, dan kami semakin dekat dengan-Mu. Dan kami tidak mudah putus asa, karena Engkau ada bersama kami Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati teman-teman kami kelas besar, berikan kesuksesan dalam studi mereka, dalam kehidupan mereka Tuhan, biarlah mereka menjadi berkat bagi orang banyak Tuhan. Dan Tuhan, di masa pandemik ini, biarlah Kau yang memberikan kesehatan kepada kami semua Tuhan. Engkau yang sertai kami Tuhan, dalam pandemik ini Tuhan, yang belum berakhir Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan yang bisa memberikan mukjizat agar pandemik ini Tuhan cepat berakhir. Berkati kami Tuhan, supaya kami Tuhan memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus untuk hari ini atas anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Selalu ingat, Tuhan Yesus itu baik dan selalu mengandalkannya. Oke teman-teman, bye-bye, sampai jumpa minggu depan ya. Selamat hari Minggu, God bless you.